Halo semuanya, selamat datang dalam video presentasi saya, video Marketing Public Relation dan Social Marketing dalam mata kuliah Public Relation. Mari kita masuk pada topik yang pertama, yaitu topik Marketing Public Relation. Menurut saya, sebelum itu kita perlu tahu dulu apa itu marketing. Marketing pada umumnya, dan keterkaitan antara marketing dan marketing public relation dapat kita lihat pada slide berikut ini. Marketing adalah proses mengenalkan produk atau jasa agar diketahui oleh masyarakat. Dan marketing public relations adalah kegiatan yang menggunakan teknik dan strategi public relations untuk mencapai tujuan dari marketing. Setelah kita melihat apa itu marketing public relation dan marketing, kita bisa menggambarkan bagaimana keterkaitan antara keduanya. Tapi tidak lupa juga kita mengetahui apa itu public relation. Seperti yang kita tahu, public relation itu adalah suatu kegiatan di mana kegiatan ini berusaha untuk membangun sebuah citra, membangun image, dan membangun opini publik terhadap suatu perusahaan ataupun produk. Jadi, produk dan perusahaan itu bisa mendapatkan kesan-kesan yang positif dari masyarakat. Dan public relation juga berguna untuk menghubungkan antara perusahaan dengan para stakeholders-nya. Nah, bisa kita simpulkan bahwa marketing public relation itu adalah suatu kegiatan yang menggunakan teknik-teknik dan strategi-strategi dalam public relation untuk meningkatkan marketing. Menurut Thomas L. Harris, MPR merupakan proses perencanaan dan pengevaluasian program-program yang merangsang pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi mengenai informasi yang dapat dipercaya dan melalui kesan-kesan yang menghubungkan perusahaan dan produknya sesuai dengan kebutuhan, keinginan, perhatian, dan kepentingan para konsumen. Dan menurut Kotler, MPR diciptakan untuk menambah atau memberikan nilai bagi produk melalui kemampuan yang unik untuk menunjukkan kredibilitas pesan produk. Selanjutnya, kita masuk pada tujuan dari marketing public relation. Nah, seperti yang sudah kita lihat, marketing public relation itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, membangun kesadaran publik terhadap keberadaan produk. Menurut saya, ini adalah salah satu fungsi dari marketing, di mana marketing itu kan memang untuk memperkenalkan produk dan menawarkan produk kepada masyarakat. Jadi, masyarakat bisa sadar dengan keberadaan produk tersebut. Lalu, tujuan yang kedua yaitu merangsang penjualan. Nah, merangsang penjualan di sini dalam artian bahwa jika marketing berhasil, maka penjualan juga akan meningkat. Jika penjualan meningkat, pastinya laba dan profit perusahaan juga meningkat. Itu menunjukkan bahwa marketing mereka telah berhasil. Lalu tujuan yang ketiga adalah memfasilitasi komunikasi guna membangun hubungan antara perusahaan dengan seluruh stakeholders-nya. Jadi ini yang saya sebut tadi dengan fungsi keberadaan dari public relation untuk kegiatan marketing public relation ini. Ada beberapa poin manfaat dari marketing public relations. Yang pertama, membangun posisi perusahaan sebagai pemimpin pasar, membangun kepercayaan dan keyakinan konsumen, mengembangkan daya jangkau iklan, membangun berita yang positif, dapat mempengaruhi opinion leader, dan yang terakhir dapat dipakai dalam meningkatkan brand awareness melalui sponsorship. Proses produksi tolak angin memang canggih. Setiap batch produksi tolak angin telah melalui tes aflatoksin, cemaran mikroba, dan logam berat. Juga tes DNA untuk memastikan bebas dari bahan haram. Niat baik dan bertanggung jawab akan menghasilkan produk yang baik. I trust tolak angin. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis bagaimana peran marketing public relation pada iklan tolak angin. Kita bisa melihat di dalam iklan tolak angin itu, perusahaan tolak angin menggambarkan dan juga menghadirkan kesan bahwa perusahaan mereka itu menggunakan kualitas kontrol yang sangat baik. Jika perusahaan telah
membangun image, membangun kesan positif di dalam masyarakat bahwa mereka memiliki produk yang berkualitas tinggi, maka masyarakat juga pasti akan percaya dan mau menggunakan produk itu secara terus-menerus. Dan mereka juga menghadirkan label halal, jadi dengan produk tolak angin ini bisa dikonsumsi oleh semua kalangan dan bagi mereka yang memang membutuhkan sertifikat kehalalan dari produk yang mereka konsumsi. Selanjutnya kita akan masuk kepada tantangan dari marketing public relation. Nah, marketing public relation ini memiliki beberapa tantangan, yaitu yang pertama besarnya biaya yang dibutuhkan. Kenapa harus besar biaya? Karena dalam melakukan kegiatan public relation dan marketing memang membutuhkan banyak sekali instrumen-instrumen seperti iklan, sponsorship, dan juga seperti seminar bahkan event-event besar. Yang kedua adalah keanekaragaman masyarakat, yang mana dimaksudkan bahwa Indonesia memiliki banyak sekali latar belakang, suku, budaya dari masyarakat yang begitu majemuk dan pluralisme. Lalu, yang ketiga ialah pengaruh media massa yang begitu besar. Dan apa maksud dari pengaruh media massa ini? Contohnya dapat kita lihat pada slide berikut ini. Kedua berita di atas ialah contoh kasus dari perbedaan antara pengaruh media massa, yang mana satu berita menggambarkan bahwa perusahaan mencoba untuk melakukan kegiatan lingkungan, sementara berita satu lagi ialah perbedaan dari hasil publisitas yang harus diklarifikasi oleh perusahaan. Nah, jadi dari beberapa bahasan kita sebelumnya, kita sudah mengetahui secara dasar apa itu marketing public relation. Dan marketing public relation ini sangat banyak sekali contoh-contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa kita temui di iklan, baik itu iklan televisi, radio, media cetak, dan bahkan baliho-baliho yang kita temui di jalan, atau bahkan iklan-iklan yang disediakan oleh perusahaan dari media internal mereka. Baiklah, kita masuk pada topik yang kedua, yaitu topik tentang social marketing. Jadi saya ingin memberikan gambaran sedikit apa itu social marketing. Mungkin pengertian marketing pada umumnya kita ketahui dengan bagaimana menjual produk, barang, ataupun jasa. Tetapi dalam social marketing ini bukan barang ataupun jasa yang dijual, melainkan bagaimana kebiasaan-kebiasaan atau perilaku-perilaku yang baik dapat dilakukan. Jika masyarakat terpengaruh dan mau merubah kebiasaan buruknya, itu artinya social marketing ini dikatakan berhasil. Konsep social marketing ada beberapa poin. Yang pertama yaitu mengatasi masalah sosial masyarakat, lalu mengubah cara individu dan kelompok dalam menjalani kehidupannya, lalu mengubah attitudes dan value dalam komunitas dan seluruh masyarakat, lalu menciptakan teknologi sosial yang baru untuk mengantar perubahan yang diinginkan, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas kehidupan dari masyarakat. Pengertian social marketing. Pemasaran sosial adalah penerapan konsep pemasaran komersial dan alat untuk mempengaruhi perilaku secara sukarela terhadap halayak untuk memperbaiki kehidupan mereka atau bagian dari masyarakat tersebut oleh Alan Andresen. Pemasaran sosial adalah penerapan prinsip-prinsip pemasaran untuk membentuk pasar yang lebih efektif, efisien, berkelanjutan, dan hanya dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan sosial oleh Craig Levebvre. Jadi bisa kita simpulkan bahwa social marketing adalah penggunaan teknik-teknik marketing dan strategi-strategi marketing untuk mempengaruhi masyarakat agar mereka secara sukarela mau merubah kebiasaannya dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang lebih baik lagi agar menciptakan kesejahteraan di masyarakat. Tujuan dari social marketing adalah untuk mempengaruhi konsumen atau target halayak untuk mengubah perilaku mereka, misalnya demi meningkatkan kesehatan, mencegah kecelakaan, menjaga lingkungan, dan lain-lain. Manfaat dari social marketing ialah meningkatkan kepuasan dari kelompok sasaran dengan orientasi yang kuat terhadap konsumen, meningkatkan daya tarik program terhadap berbagai kemungkinan sumber daya yang baru,
meningkatkan efektivitas dan efisiensi program dengan memberikan penekanan kepada cara mengelola program yang rasional dan koordinasi dalam pengembangan produk, penetapan harga, distribusi, dan promosi yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Lalu kita masuk dengan slide selanjutnya, yaitu tantangan dalam melakukan social marketing. Nah, bisa kita lihat dari tantangan yang pertama, yaitu dari persaingan. Semua kegiatan dalam organisasi bisnis pasti menemukan persaingan. Jadi bagaimana pesaing dalam memberikan strategi-strategi dan menjual produknya kepada masyarakat adalah salah satu hal yang harus dievaluasi di dalam social marketing. Lalu, yang kedua ialah lingkungan budaya, di mana dimaksud seperti MPR sebelumnya, masyarakat yang pluralisme dan majemuk. Lalu tantangan yang lain adalah datang dari peraturan perundangan dan institusi. Lalu yang terakhir adalah komunikasi dan hubungan masyarakat yang memerlukan strategi yang juga harus kuat. Kenapa Anda memilih tidak merokok? Karena gue sayang banget sama tubuh gue, dan gue pengen tubuh gue tetap sehat sih. Satu kata untuk seorang perokok. Kanker. Apa pesan Anda untuk mereka? Sayangilah hidup Anda dengan tidak merokok. Pasir cantik, bersih, banyak ikan warna-warni, dan burung-burung berterbangan. Dari dulu, Indonesia itu indah loh. Yang ingin, kamu juga bisa menikmatinya. Yuk, mulai langkah kecil, bijak plastik. Rinso, berani kotor demi kebaikan. Nah, tadi kita sudah melihat tentang bagaimana iklan dari Stop Merokok dan juga Yuk Bijak Plastik dari Rinso. Jadi iklan ini memang sudah sangat jelas ditujukan untuk masyarakat-masyarakat yang memiliki perilaku buruk karena merokok. Seperti yang kita tahu, merokok memang banyak menyebabkan berbagai macam penyakit. Sehingga iklan ini ditujukan untuk masyarakat lebih berhati-hati dalam merokok. Lalu iklan yang kedua tentang Yuk Bijak Plastik adalah merespon dari masyarakat yang sering sekali membuang sampah secara sembarangan, bahkan sampai mencemari laut-laut di Indonesia. Padahal laut di Indonesia itu sangat indah, tetapi harus tercemari karena banyaknya perilaku masyarakat yang membuang sampah bahkan sampai ke laut. Dan berikut ini adalah contoh artikel dari social marketing, yaitu Royco yang meluncurkan program Nutrimenu. Program ini dimaksudkan untuk menginspirasi para ibu dan remaja untuk menyiapkan masakan-masakan yang bernutrisi, sehingga nantinya dapat membantu pengembangan gizi di masa depan yang lebih baik lagi. Untuk penerapan social marketing sendiri di masyarakat juga sudah sangat banyak. Apalagi kita sangat-sangat sering melihat iklan-iklan dan social campaign yang diberikan oleh banyak sekali organisasi-organisasi, terutama pemerintah. Jadi diharapkan social marketing ini bisa berdampak luas dan berdampak jangka panjang untuk masyarakat. Baiklah, kedua topik telah saya bahas dan semoga topik yang saya bahas sebelumnya dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kalian yang sudah menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat.